Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Umi Al Inayah di acara Ngopi, Ngolah Fikir Ngopeni Ati di IJTV, Inayah Jambi TV. Nah, sekarang kita bertemu kembali bersama Ustadz Ubas ya. Ya, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Umi Masya sehat. Allah, sehat Ustadz. Kita sekarang ada view-nya di depan Masjidil Haram Masya ya. Allah, iya. Masya Allah, ini luar biasa, spesial. Jadi pertemuan pada saat ini spesial karena berada di hotel, apa Ustadz? Hotelnya? Sofwah. Sofwah ya ini. Yeah. Jadi langsung turun ke pelataran langsung di Masjidil Haram, Masya Allah. Ustadz, jadi kita sekarang baru membahas tentang sholat ya Ustadz. Karena kita minimal sehari semalam melakukan ibadah sholat. Tapi ini seringnya kita kalau sholat itu pikiran kemana-mana ya. Nah, ini bagaimana supaya sholat kita itu khusyuk Ustadz. Baik. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat TV Al Inayah ya. Ya, IJTV. IJTV yang saya muliakan. Jadi sebelum kita bahas tentang bagaimana cara agar sholat kita tidak kemana-mana, muter-muter, kita harus tahu terlebih dahulu makna dari sholat itu sendiri ya Umi ya. Iya ya Ustadz. Jadi sholat itu kan silah. Silah itu kan kayak saya sama jenengan nih tersambung ya. Jadi silah itu kalau dalam HP itu online ya. Online itu nyambung. Jadi sinyal. Nah kalau sinyal kan kalau di internet kalau sinyalnya cuma satu itu kan nyambungnya kurang bagus ya. Oh iya. Ya terus kalau sinyalnya bagus itu maka nyambungnya cepat. Gitu ya. Iya. Nah sebetulnya sholat itu juga berhubungan dengan frekuensi. Ya. Berhubungan dengan kalau menurut ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu fisika itu adalah itu hubungan dengan gelombang frekuensi. Semakin bagus gelombang frekuensinya nyambung, maka semakin cepat gitu nyambungnya. Nah, sholat itu memiliki satu fungsi, tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi ukurannya cuma satu sebetulnya. Apakah sholat kita khusyuk atau tidak itu bukan meremnya, bukan apa-apanya, tapi yang utama adalah setelah sholat itu kira-kira apa buktinya. Nah buktinya seharusnya setelah sholat itu kita bisa mencegah perbuatan buruk, perbuatan keji dan mungkar. Itu yang pertama. Nah, jadi ketika kita bicara tentang sholat Umi, saya juga belum bisa sholat khusyuk sebetulnya. Bahkan pernah kan di zaman sahabat itu ada orang yang disebut paling khusyuk itu siapa Umi? Di zaman sahabat namanya? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dan para sahabat Rasulullah memberikan sayembara gitu. Siapa yang bisa sholat khusyuk, saya kasih sorban hijau. Gitu. Habis sholat pikirannya ke sorban itu ya Ustaz. Akhirnya Sayyidina Ali tanya, kamu paling khusyuk? Terus kata beliau, apa yang kamu pikirkan? Sorban hijau. Setingkat Ali yang ketika Sayyidina Ali yang ketika nancap panah di kakinya, sholat kerasa, itu masih saja sulit untuk melaksanakan sholat yang khusyuk itu. Jadi ketika hari ini kita bicara tentang sholat khusyuk, mungkin saya kasih frame dulu ya, bahwa di sini kita sedang belajar khusyuk. Jadi belum bisa khusyuk, gitu. Tapi belajar khusyuk dan berikhtiar untuk belajar dari beberapa para ulama, dalil-dalil yang ada untuk membahas seperti apa sih seharusnya kita melaksanakan sholat khusyuk itu, gitu ya. Nah sebelum kepada ini harus ada bukti dulu kenapa kita harus sholat ya. Beberapa ulama itu ketika beliau punya masalah sholat selesai. Bahkan ada sebuah kisah itu ketika seorang ulama beliau berjalan gitu di sebuah padang pasir, ada perampok yang merampok, beliau sebentar saya sholat dulu. Habis sholat perampoknya pada kabur, gitu. Masya Allah. Jadi memang sholat itu diantaranya penyelesaian masalah. Bahkan banyak sekali, bahkan saya bertemu dengan banyak sekali orang-orang yang testimoni tentang bagaimana kehidupannya itu selesai dengan